Kemarin saya mendapat pertanyaan dari seorang pembaca Diswe, seorang yang bergerak di bidang perminyakan. Dia bertanya begini, Pak Dahlan, kok hari ini tidak ada kolom menjawab itu gitu. Kemudian saya jawab, loh memangnya harus tiap hari? Dia bilang, ya iyalah, dia bilang gitu. Waduh, kalau tiap hari jangan-jangan saya nanti berubah profesi. Tapi tidak tahulah, terserah bagaimana kemauan pembaca saja. Yang jelas saya akan menjawab hari ini pertanyaan tentang hepatitis. Rupanya pembaca ini tahu bahwa saya dulu penderita hepatitis B yang berkembang menjadi sirosis, berkembang lagi menjadi kanker hati, dan ketika menjadi kanker hati itu badan saya sampai bengkak karena darah tidak bisa masuk ke dalam hati saya, sehingga darah mengalir kemana-mana, termasuk menjadi apa yang disebut varises di esofagus. Dan karena itu saya akhirnya harus transplant karena tidak ada jalan keluar lagi. Liver saya sudah penuh dengan kanker sehingga tidak bisa dipotong, tidak bisa diapa-apakan, harus diganti. Nah, alhamdulillah berhasil, meskipun sangat jarang yang berhasil seperti itu. Dan tahun ini adalah rasanya tahun ke-14 sudah saya menjalani transplantasi hati itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa saya dulu kena hepatitis? Tentu dugaan saya karena waktu bayi saya kan tidak menjalani imunisasi, tidak diimunisasi hepatitis. Karena waktu saya bayi itu saya di desa sekali, di pelosok sekali, kata hepatitis tidak pernah didengar, kata vaksinasi tidak pernah didengar, dan segala macam kedokteran tidak ada yang tahu. Karena itu tidak pernah suntik imunisasi hepatitis B. Nah, dan lantas saya jadi wartawan, aktivis mahasiswa, kemudian wartawan yang tidak punya waktu untuk memikirkan kesehatan. Tahu-tahu saya sudah kena hepatitis. Seandainya saya tahu agak awal-awal dulu, mungkin biarpun sudah dewasa, saya akan menjalani vaksinasi hepatitis B itu. Tetapi itu yang tidak saya lakukan. Itu kesalahan saya. Karena kenapa kesadaran untuk vaksinasi hepatitis itu tidak saya laksanakan ketika saya sudah mulai katakanlah mempunyai gaji dan mempunyai penghasilan. Dan kenapa saya tidak terpikir apakah saya dulu diimunisasi ya? Kenapa tidak ada pertanyaan itu di saya? Itulah bagian dari kesalahan saya. Tetapi intinya sekarang mestinya tidak ada lagi yang kena hepatitis karena semua bayi sudah diimunisasi. Tetapi bagi yang sudah terlanjur kena hepatitis, mungkin dulu juga tidak vaksinasi, maka apa yang harus dilakukan? Sampai hari ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan hepatitis B itu. Saya bukan dokter, tetapi karena saya mengalami itu, saya terus mempelajari bidang ini dan banyak bertanya kepada dokter. Yang kesimpulan saya sampai hari ini tidak ada obatnya. Jadi kalau ada orang menawari ini itu bisa menyembuhkan hepatitis, jangan mudah percaya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menjaga hati, menjaga liver. Jangan sampai liver Anda yang kena hepatitis bebannya terlalu berat. Nah, beban yang berat itu misalnya apa? Terutama dari makanan dan minuman. Jangan misalnya memakan makanan yang berlemak, daging tapi memilih lemaknya. Saya dulu juga begitu.
Kalau makan sate, saya dulu bagian yang paling saya sukai adalah lemaknya karena itu yang paling enak. Dan ternyata itu salah besar. Jadi bagi yang kena hepatitis B, jaga makanan sebaik-baiknya, jaga minuman, jangan minum minuman yang di botol, jangan minum minuman yang ada pengawetnya, jangan makan sate terutama karena ada arang di dagingnya itu. Nah, itu membuat liver bekerja sangat keras dan belum tentu livernya kuat. Nah, intinya bagi yang sudah kena hepatitis B, jaga diri lebih baik. Jaga diri itu makannya terkontrol, minumnya terkontrol, dan istirahatnya terkontrol. Sambil nunggu perkembangan, siapa tahu 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, para ahli menemukan apa yang obat yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan virus hepatitis B ini. Saya kira hanya itu yang bisa dilakukan. Jangan sampai berkembang menjadi sirosis, dan kalau sudah menjadi sirosis lebih sulit lagi karena kemungkinan setelah sirosis itu akan berkembang menjadi kanker. Jangan sampai roadmap yang ada di saya itu Anda ikuti. Terima kasih. Apakah perang dagang dan sengketa antara Tiongkok dan Amerika ini akan menjadi perang beneran dalam pengertian perang senjata?